Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Dan bacaan pertama, kedua, ketiga menunjang ke sana. Merenungkan ini saya teringat dua pengalaman dengan keluarga muda. Yang pertama, Bapak Ibu yang begitu getol menyekolahkan anaknya ke sebuah kolese Katolik. Kolese itu seperti SMA. Padahal uang pangkal dan uang sekolahnya itu mahal. Lalu saya tanya, ngapain memasukkan anakmu ke sekolah yang mahal itu? Mereka menjawab demikian, yang bagi saya menarik. Mereka mengatakan begini, terutama yang laki-laki, "Romo, saya alumni dari kolese itu. Yang mengesan bagi saya adalah
bahwa di sekolah itu saya diajari iman saya akan Yesus. Saya dikenalkan dan bahkan saya diajak untuk semakin mencintai Tuhan. Dan pengalaman itu ternyata yang membuat dalam hidup saya selanjutnya, saya hidup di dalam Tuhan Yesus dengan seluruh keluarga saya. Dan saya merasa Tuhan menguatkan saya. Dia membimbing saya dalam banyak situasi. Maka saya kepingin anak saya mengalami pendidikan iman yang baik itu. Bagi kami katanya, pendidikan iman mengenalkan Yesus jauh lebih berharga daripada nilai uang yang harus saya bayarkan. Ini pengalaman pertama. Pengalaman kedua, keluarga Katolik juga muda. Mereka ini getol untuk cepat-cepat membaptiskan bayi. Lalu saya tanya, ngapain cepat-cepat? Itu kan melanggar hak asasi manusia toh. Biarkan aja bayinya besar, nanti kalau sudah SMA milih sendiri mau jadi Katolik ya dibaptis, mau jadi yang lain ya biarlah. Kan hidup orang kan ditentukan bukan oleh baptisan gitu. Tapi jawaban Bapak Ibu itu bagi saya menarik. Romo, hidup saya ini karena Tuhan. Hidup saya, keluarga saya jatuh bangun. Dan dalam situasi jatuh bangun yang menjadi pegangan saya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menunjukkan jalan kalau setiap kali ada persoalan. Dia yang menguatkan kami. Dia yang membimbing kami, menyatukan kami. Kalau kami bentrok di dalam keluarga dan bermacam-macam hal. Maka Tuhan saya alami sungguh jalan hidup kami. Dan itu membahagiakan kami. Maka saya kepingin anakku sejak kecil mengalami masuk dalam suasana kebahagiaan itu. Yaitu dipermandikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dua pengalaman sederhana, Anda pasti punya pengalaman lain yang mirip-mirip. Menunjukkan secara sederhana bagaimana orang sungguh mempercayai. Dan bukan hanya mempercayai, tapi menghidupi Tuhan sebagai jalan kehidupannya. Tuhan yang mendampingi dalam hidup, Tuhan yang menguatkan dalam hidup, Tuhan yang tidak pergi dari hidupnya. Dan ternyata Tuhan yang seperti itu dialami, menguatkan dan membahagiakan. Maka mereka ini begitu getol semangat untuk menularkan itu kepada anaknya. Karena apa? Karena ini saya alami sangat baik untuk hidup kami. Maka saya kepingin anak-anak kami, orang yang kenal kami mengalami itu. Saya kira pertanyaan itu yang baik kita ajukan pada kita masing-masing. Apakah saya punya pengalaman seperti dua keluarga tadi? Yang betul-betul bukan hanya soal pikiran, tapi betul-betul dalam hidupnya mengalami Tuhan Yesus betul-betul Tuhan yang menyertai. Tuhan yang kalau saya ikut jalan Tuhan itu ternyata hidup saya dikuatkan. Ternyata saya menjadi istilahnya berani menatap masa depan yang sering sulit. Apakah saya punya pengalaman itu? Bahwa ternyata menghidupi jalan Yesus menuntun saya ke kehidupan. Bukan kematian, bukan keputusasaan, tapi keberanian untuk menghadapi tantangan. Kalau ya, pertanyaannya sederhana. Apakah saya juga rela untuk menyumbangkan kehidupan itu kepada orang-orang lain, terutama orang yang diserahkan kepada kita untuk dibantu dan dibimbing. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu mendengar bagaimana beberapa murid merasa Tuhan dekat, tapi kok pelayanannya kurang bagus. Lalu mereka mendaftar untuk jadi diakon waktu itu. Lalu untuk melayani kebutuhan gereja perdana dan seterusnya. Mereka ingin membuat sesuatu. Karena apa? Merasa hidupnya dihidupkan oleh Tuhan sendiri.
Di dalam Injil pada bagian akhir dikatakan, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar dari ini, bahkan yang lebih besar dari yang pernah saya lakukan. Nah, dalam konteks itu saya mau menyampaikan pesan Bapak Uskup. Jadi sebenarnya hari ini harusnya dibacakan khotbahnya Bapak Uskup gitu loh. Kalau khotbahnya saya kira ada di YouTube, maka silahkan dilihat di YouTube. Tapi saya tidak membacakan karena 4 halaman. Nanti ngantuk semua lalu misalnya bubar. Saya hanya menggarisbawahi apa yang ditekankan oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup kita melihat bahwa Keuskupan Agung Semarang sedang menghadapi tantangan. Dan terutama tantangan dalam bidang pendidikan. Seperti yang dia ungkapkan pada tanggal 2 Mei yang lalu. Tantangan itu disebutkan 3, yaitu bagaimana meningkatkan jumlah siswa yang dapat dilayani. Karena banyak sekolah Katolik yang muridnya hampir habis. Meskipun sebenarnya orang bisa ngomong gini, kalau habis kan enak malahan toh pekerjaannya berkurang gitu. Tapi semangatnya kan ingin menyebarkan pelayanan yang baik tadi. Yang kedua adalah bagaimana menjamin ketercukupan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sekolah yang semakin maju. Baik sekolah yang ditangani oleh gereja maupun sekolah-sekolah yang ditangani oleh swasta maupun yang kelompok lain. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ditopang oleh metode pembelajaran yang selalu zamani. Dan lain-lain. Jadi Bapak Uskup sadar ada soal di situ. Pertanyaannya bagi kita adalah karena kita tergerak untuk istilahnya menjadi pewarta kasih Allah kepada orang-orang lain, terutama juga kepada anak-anak yang mengalami pendidikan di keuskupan kita, maka Bapak Uskup mengajak kita untuk mau terlibat di dalam gerakan peduli pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Itu intinya. Lalu apa yang konkretnya yang akan terjadi? Keuskupan ini akan melakukan yang disebut refleksi mengenai pendidikan. Dimulai bulan ini sampai Oktober. Akan banyak orang diundang untuk ikut di sana. Bapak Ibu, siswa, lalu juga pemerhati pendidikan dan macam-macam kelompok untuk membahas persoalan ini. Maka pesannya sederhana, kalau nanti Bapak Ibu itu dihubungi oleh orang-orang keuskupan untuk masuk ke sini, jangan ditolak. Itu artinya apa? Anda sudah dipertimbangkan bisa memberi masukan di sana. Maka mohon jangan ditolak. Karena apa? Karena kita ingin berbuat lebih sebagai tanda kita semakin percaya pada Allah. Jadi mau diajak rembukan dan macam-macam. Tetapi yang kiranya tidak kalah penting adalah kalau kita tidak bisa rembukan, kita juga bisa menyumbang dalam konteks dana solidaritas pendidikan untuk Keuskupan Agung Semarang. Semarang memang belum ada. Bapak Ibu boleh tahu, Keuskupan Agung Surabaya sudah lama buat ini. Kolekte sebulan sekali pada hari Minggu kedua kalau tidak keliru, itu memang untuk membantu pendidikan kepunyaan keuskupan. Untuk apa? Membantu supaya gaji-gaji guru yang semangat itu lebih baik. Jangan sampai guru yang sangat semangat tapi gajinya kecil, kasihan. Jadi itu di Keuskupan Agung Surabaya sudah jalan. Keuskupan ini sekarang ini saya kira baru disadari lalu membentuk ini. Maka kita mohon terutama supaya kita semua rela. Dan kalau Anda tidak diundang, pertanyaannya sederhana juga, Anda tetap bisa menyumbang. Maksudnya apa? Kalau Anda punya gagasan yang bagus, tolong buat surat, buat analisa, dikirim ke keuskupan untuk bidang pendidikan supaya menjadi masukan semakin baik untuk menangani perutusan di bidang pendidikan ini.
Itu pesan dari Bapak Uskup, maka marilah kita meneruskan perayaan ini, terutama mohon supaya kita dalam hidup kita boleh mengalami Tuhan sebagai jalan kehidupan kita, sehingga kita semakin dikuatkan di dalam perjalanan hidup kita. Amin.